Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam subbab ini kita akan belajar tentang sejarah navigasi yang menjadi latar belakang kenapa munculnya teknologi GNSS ya. Jadi kenapa kita mempelajari sejarah navigasi, karena dari sejarah ini kita akan tahu asal muasalnya kebutuhan akan teknologi navigasi serta penentuan posisi. Oke, kita mulai. Ya, pada tahun 1300 para pelaut sudah mulai melakukan eh, eksplorasi ya, tempat-tempat baru, pulau-pulau baru, negara baru, sehingga dalam pelaksanaan eksplorasi tersebut tentu membutuhkan tools atau perangkat untuk bernavigasi. Nah, disinilah dibuat dan ditemukan yang disebut dengan Marinir Kompas ya. Kompas ini ya kurang lebih seperti kompas yang ada kita sekarang, hanya di kompas ini ya memang menunjukkan arah utara magnet ya. Kan tetapi pada realisasinya ketika eksplorasi itu seringkali para pelaut itu tidak sesuai ya dengan apa yang mereka tuju. Jadi navigasinya agak sedikit keliru dikarenakan adanya tidak adanya konsep ya. Mereka masih belum mengenal konsep perbedaan antara arah utara magnetik dan utara sebenarnya, seperti itu. Sehingga karena pada dasarnya utara magnet itu berubah-ubah ya, disesuaikan dengan kondisi magnet dari kutub utara dan selatan, seperti itu. Oke, sekitar tahun 1300-an, beberapa tahun kemudian, abad 13, muncullah peta navigasi. Peta navigasi ini sendiri dibuat untuk membantu pelaut untuk melakukan navigasi. Jadi seperti yang kita ketahui, peta di sini ditujuan untuk membantu navigasi dan dibuatnya melalui dokumentasi dari pelaut yang sudah melakukan eksplorasi ke beberapa daerah. Hanya dalam peta ini tidak ada grid koordinat ya, yang ada hanya penunjuk arah mata angin atau arah utara ya, itu sebagai acuan orientasinya. Kemudian pada tahun 1730 mulailah dibuat suatu alat ukur di sini, atau alat untuk melakukan orientasi, penentuan orientasi dengan menggunakan alat yang dinamakan sextant. Sextant ini sendiri merupakan alat untuk menentukan sudut dari horizon atau sudut pandang mata kita kepada matahari atau bulan, sehingga jadi kita punya acuan sekarang. Nah, jadi dengan alat ini para pelaut dapat bernavigasi atau menentukan arah pelayaran itu dengan akurat ya. Kurang lebih seperti ini cara kerjanya. Jadi sextant itu mempunyai dua cermin. Cermin pertama itu merupakan cermin yang mengarahkan kepada arah mata lurus pandangan. Cermin kedua itu ke arah atas ya, atau ke arah matahari atau bulan. Jadi nanti pengamat dapat melihat dua sisi ya, sisi depan dan sisi atas. Nah, sebelah kanan di sini kita bisa melihat cara kerja menggunakan sextant ya. Nah, sextant ini sendiri sekarang masih digunakan oleh hidrografer ya untuk mengetahui arah ya. Masih ada dan masih ada beberapa yang menggunakannya. Nah, kemudian tahun 1935 muncullah teknologi yang bernama radio detection and ranging atau radar. Nah, di teknologi ini mulai menggunakan perangkat elektromagnetik ya. Di sini sudah mulai menggunakan sinyal radio. Jadi dari suatu alat memancarkan sinyal radio, nanti pantulannya ditangkap sehingga bisa kita ketemukan jaraknya. Nah, ini radar. Kemudian beberapa tahun kemudian ditemukan yang namanya long range navigation atau LORAN. Jadi sekitar tahun 1940-an. Nah, prinsip LORAN ini diadaptasi oleh GNSS sebenarnya. Jadi prinsipnya adalah ada suatu perangkat ya, atau ini di perangkatnya yang dinamakan master. Master ini dia memancarkan sinyal radio. Nah, hasil pancaran sinyal radio kemudian ditangkap oleh receiver yang biasa dinamakan dengan slave.
Nah, si master itu dan slave itu nanti bisa diketahui jaraknya. Nah, itu adalah prinsip dasar dari GNSS ya. Nanti kita akan bicara seperti apa. Oke. Kemudian ada peluncuran satelit transit. Nah, ini peluncuran satelit transit ini merupakan peluncuran satelit GPS ya, pertama yang memang ini yang paling pertama ya. Jadi satelit transit ini mengudara sekitar 1958, akan tetapi baru beroperasi sekitar 1960-an ya. Nah, inilah satelit yang memang diperuntukkan untuk keperluan navigasi di sini. Kemudian beberapa tahun kemudian 1980 hingga 2000-an muncullah istilah GPS dan GLONASS ya. Jadi GPS itu adalah sistem navigasi berbasis satelit yang dibentuk atau dibuat oleh Amerika Serikat. Sedangkan GLONASS itu sama ya, sistem navigasi satelit dari Rusia. Nah, jadi tahun 1980 hingga 2000 Rusia dan Amerika mulai berkembang secara pesat ya, sehingga mereka sudah mulai mengembangkan GPS dan GLONASS-nya itu sendiri. Itu ya, sudah beberapa satelit diluncurkan dan sudah mulai membantu di kegiatan baik militer maupun sipil. Ya, dari tahun 2000 sampai sekarang tidak hanya Amerika dan Rusia saja yang mengembangkan navigasi berbasis satelit, tapi juga negara-negara lain seperti Uni Eropa ya dengan Galileo dan Cina dengan Beidou, serta QZSS dari Jepang dan IRNSS dari India mulai mengembangkan sistem navigasi satelitnya sendiri ya. Jadi kalau yang biasa kita gunakan GPS itu sebenarnya hanya salah satu saja sistem navigasi satelitnya dari Amerika ya. Tapi sebenarnya masih banyak ya sistem navigasi satelit, sehingga dari banyak itu muncullah suatu terminologi baru yang disebut dengan GNSS ya. Jadi GNSS itu merupakan suatu terminologi umum terkait penentuan posisi yang kita dapat informasinya dari satelit. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini mudah-mudahan teman-teman sudah mulai terbuka bahwa apa sih bedanya GPS dan GNSS gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang bertanya bisa tanya di komentar ya. Ya, kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.